Pada Bapak Ustaz Muhammad Yaakob Amin di
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu, terutama pengurus PKM Az-Zikri, hadirin wal hadirat yang dimaksud rahimahullah. Senang sekali saya Muhammad Aidin Amin melalui Ustaz Bambang Irawan dapat informasi dan dapat bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini dalam satu majelis ilmu yang pada pagi hari ini kita mengambil satu tema, yakni muzaki di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini kita awali dengan mengungkap beberapa istilah di sekitar zakat. Yang pertama, muzaki, itu orang-orang yang telah sampai kewajiban zakat kepadanya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam, antara lain memiliki 3 syarat. Pertama, syaratnya adalah hartanya tersebut telah sampai nisabnya. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal harta seseorang yang sudah wajib zakat. Ya. Walaupun ada ulama yang menetapkan 95, tapi yang lebih banyak itu 85 gram emas. Kalau 1 gram emas itu sekarang mencapai harga 450 atau 500.000 rupiah, maka tinggal mengalihkan saja. Kalau 8 kali 5 sekitar, sekarang memang naik nisab zakat itu 40-an juta lebih. Dan yang kedua, haul. Ya, haul. Haul itu maknanya berputar 1 tahun dari harta yang dimiliki oleh seseorang dan dia di luar kebutuhan hidup primer, dan dia parkir. Jadi kalau termasuk kehidupan primer dari situ semua itu dikeluarkan dulu. Haul berputar 1 tahun tidak berkurang dari nisab, maka istilah yang ketiga adalah qadar. Qadar itu adalah jumlah tertentu yang diberikan kepada mustahik. Jadi ada muzaki yang memberi, ada mustahik yang menerima. Ya. Jadi minimal 2,5%. Kalau mau mengambil yang maksimal mungkin bisa yang humus itu 20%. Kalau kalangan gereja sudah lama itu 10%. Kita kadang-kadang yang bukan 2,5% juga nisab dan haulnya ditutup-tutupi. Sebenarnya sudah nyampe, tapi kita kadang-kadang kurang jujur. Banyak di antara 10 sahabat Rasulullah yang menjadi muzaki, orang-orang yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW, suku ini kita ambil 3 saja di antara 3 orang sahabat Rasulullah. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Ini saya mengambil masa kepemimpinan beliau saja. Ya sih kita lihat.
11 Hijriah sampai 13 tahun, atau Rasulullah wafat 632, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq sampai 633 Masehi, jadi abad ke-7 ya. Setelah kepemimpinan berada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah banyak informasi yang kita terima bahwa Abu Bakar Siddiq ini merupakan sahabat Rasulullah yang dermawan, ya, santun, memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, asbab perkawinan, yakni putri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kisah yang menarik dari Abu Bakar Siddiq ini, ya, ada saat beliau telah dilantik, ya, Rasulullah berpapasan dengan Abu Bakar ketika beliau membawa dagangannya ke pasar Madinah. Umar bertanya, ya, Abu Bakar, kamu mau kemana? Saya ke pasar, ya, untuk berdagang agar aku bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kira-kira kalau kita bahasakan sederhana, bukankah engkau telah kami angkat sebagai khalifah? Jika engkau, ya, melakukan aktivitas seperti ini, bagaimana engkau dapat mengurus kami? Sedangkan jabatan khalifah itu memang sudah diangkat, sudah ditetapkan. Yang menarik di sini Abu Bakar menjawab, dulu sewaktu aku bersama Nabi, hartaku melimpah, tetapi seluruhnya telah aku infakkan. Kini aku kalian angkat sebagai khalifah saat aku sudah tidak memiliki apapun. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh harta Abu Bakar Siddiq yang pada awalnya mendukung dakwah Rasulullah itu sudah habis seluruhnya diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Umar 50%, kalau Abu Bakar itu seluruhnya. Kalau kita 2,5% saja, ya, seluruhnya untuk perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Mendengar jawaban Abu Bakar ini, disinilah latar belakangnya inisiatif Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal, ya, yang diprotes oleh sahabat-sahabat besar, termasuk diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, karena pada zaman Nabi yang namanya fa'i atau yang namanya ghanimah itu diberikan kepada panglima perang yang ikut kepada Rasulullah. Tetapi ketika masa Umar nanti, ya, setelah Umar itu seluruh harta itu dia masukkan ke dalam Baitul Mal. Dan bayangkan Umar itu salah satu ijtihadnya adalah tidak memberikan zakat kepada Allah, karena bagi Umar mu'alaf itu cuma dua pekan. Sekarang banyak orang yang mengaku mu'alaf, waktu ditanya kapan masuk Islamnya, tahun 90, ya, sekarang masih mengaku mu'alaf juga. Tapi kalau di sisi Umar bin Khattab, mu'alaf itu hanya dua pekan. Ya. Nah, inilah latar belakangnya sebelum Nabi, ya, gaji diberikan kepada seorang pemimpin yang dananya diambil dari Baitul Mal. Yang ketika itu orang yang dipercaya memimpin Baitul Mal itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Mendengar jawaban Abu Bakar, Umar berinisiatif mendirikan Baitul Mal yang dipimpin oleh Baitul Mal. Ketika ditanya kepada beliau, berapakah gaji yang pantas diberikan sebagai jabatan khalifah? Ya. Kira-kira kalau kita ditanya berapa gaji kita sebagai presiden, jawaban kita berapa? Ya, sebanyak-banyak. Tapi Abu Bakar menjawab, berikanlah kepadaku gaji sekedar menghidupiku dan keluargaku saat ini. Jadi sejarawan mencatat bahwa ia wafat tanpa meninggalkan uang 1 dinar pun. Informasi ini saya kutip dari
hadis Urwah bin Zubair dan putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau dari sumber riwayatannya sangat kuat. Urwah itu adalah perawi hadis yang paling banyak untuk meriwayatkan bagaimana kehidupan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Ya, lihat dari masa kepemimpinannya cukup lama ya, 12 tahun. Kalau Umar itu 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun. Nah, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Utsman adalah seorang yang paling dermawan, penyayang terhadap kerabatnya dan lemah lembut dalam tutur katanya. Ini sudah sangat terkenal sehingga sebagian orang mengatakan bahwa Utsman bin Affan ini karena kelembutannya itu dikenal sebagai pemimpin yang tidak bisa menawar kalau sudah menyangkut dengan ahli keluarga. Bahasa akademisnya nepotisme. Tapi sebenarnya kalau kita lebih dalam untuk menggali, nepotisme yang dilakukan oleh Utsman itu sebenarnya ada alasannya. Alasannya apa? Kalau nanti mereka melakukan kesalahan karena mereka masih memiliki kerabat dengan aku, maka aku mudah untuk menegurnya. Tapi dalam sejarah menunjukkan sebaliknya. Ya, ketika beliau sudah sangat tua, maka yang mengendalikan kepemimpinan ketika itu adalah seorang sahabat juga sebenarnya, tapi sedikit lebih kekuasaan politiknya lebih tinggi, lebih menonjol. Dia adalah Marwan bin Hakam. Nah, jadi masa Utsman itu menjadi di akhir kepemimpinannya itu buruk karena peranan sekretaris negara ini, yakni Marwan bin Hakam ini. Tapi kalau Utsman bin Affan sendiri sebagai sahabat Rasulullah, kita memiliki sikap sahabat Rasulullah itu adalah yang terbaik, dan kalau ada pun informasi yang sampai kepada kita tentang celah seorang sahabat, maka sikap kita adalah tawakuf. Tawakuf itu kita pending, karena kebaikan sahabat itu jauh lebih banyak daripada keburukannya. Utsman adalah sahabat Rasulullah yang menyiapkan seluruh logistik perang ketika kaum muslimin dilanda kesulitan ekonomi. Jadi kalau sudah mau berangkat ke suatu tempat, yang dipanggil Rasulullah itu ada dua. Kalau tidak Utsman, nanti Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang yang berada di sekeliling beliau. Beliau juga sahabat yang menginfakkan hartanya untuk memperluas Masjid Nabawi dengan membebaskan seluruh rumah penduduk yang terkena perluasan diambil dari harta pribadinya. Bisa bayangkan, baik waktu perang maupun dalam suasana perluasan masjid. Sumber yang saya pakai lebih banyak dari Mas'udi, seorang sejarawan. Mas'udi lebih jauh menggambarkan tentang kekayaan dan kedermawanan Utsman bin Affan sebagai berikut. Dari Abdullah bin Uyainah diceritakan bahwa dalam gudang penyimpanan harta milik Utsman ketika ia terbunuh oleh pemberontak terdapat 150.000 dinar. 1 dinar itu setara dengan 1 ekor kambing yang besar sekali. Dan tidak mengalami inflasi. Dulu Nabi berakikah untuk cucunya 1 ekor kambing harganya 1 dinar. Sekarang pun 1 ekor kambing 1 dinar. Maka ada gagasan dari masyarakat dinar internasional mengatakan kalau bisa umat Islam itu kalau ekonominya mau bagus kembali kepada dinar dan dirham. Itu penggagasnya seorang keturunan Arab Spanyol, suku Moor, pernah menggagas ini, kemudian dia tidak diterima di Spanyol, pindah ke Inggris.
Sekarang markasnya pindah ke Afrika Selatan. Jadi e-dinar itu bisa diakses untuk mata uang Islam yang sebenarnya banyak sekali keuntungannya karena tidak mengalami inflasi. 1 dinar untuk seekor kambing pada masa Rasulullah, sekarang pun 1 dinar itu bisa membeli seekor kambing. Kalau inflasi dengan uang rupiah seperti apa? Waktu kita ke Malaysia saja mau tukar rupiah ke ringgit, mereka selalu mengatakan, "Cik, rupiah susah." Katanya nggak stabil. Kadang-kadang malu juga gitu ya. Tapi itulah kita Indonesia. 1 juta dirham. Kemudian terdapat pula aset wilayah di Wadi Al-Qura. Lalu di kampung Hanin terdapat 1 dirham. Saat ia wafat meninggalkan sejumlah besar kuda-kuda pilihan. Ingat, beliau itu punya onta merah. Onta merah itu kira-kira kalau sekarang Jaguar, Lamborghini atau apa lagi. Pokoknya koleksi mobil-mobil suami wali kota Tangsel itu lah. Kira-kira seperti itulah banyaknya harta beliau. Beliau adalah khalifah ketiga yang menambah permodalan pada Baitul Mal yang didirikan oleh Khalifah Umar pada masa beliau memberikan gaji kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini perlu untuk kita ambil langkah konkretnya, karena saya kemarin menyampaikan ceramah di satu tempat, temanya dakwah ilham. Tiba-tiba setelah selesai ceramah, ada seorang yang tunjuk tangan. Saya pikir mau bertanya tentang materi, rupanya pertanyaannya aneh. Pak Ustaz, kita ini ngaji terus, tapi nggak ada action. Saya hari Ahad ngaji, hari Sabtu ngaji, hari Senin ngaji, di kantor ngaji. Terus saya bilang, mendingan saya main tenis, katanya. Ada untungnya saya sehat. Saya kaget, kenapa? Iya, katanya ngaji terus tapi nggak ada action. Saya bilang, jangan disalahkan kita. Kita hanya memberikan motivasi. Kalau ada satu pengajian, maka untuk mengeksekusinya di lapangan sebenarnya tergantung kepada jamaah. Benar juga ya, kalau ngaji itu seperti orang makan terus tidak terjadi proses metabolis, akhirnya perut yang sakit. Harusnya kalau ngaji itu makan, dikunyah, dicerna, sisanya dibuang, isinya, intinya jadi energi. Nah, untuk yang ini, kalau memang sudah ada, alhamdulillah. Tapi kalau belum, selesai kita ngaji ini, kenapa kita tidak menggagas melahirkan JIS, zakat infak sedekah yang dikelola oleh Az-Zikri dari kita untuk kita, daripada kita berikan misalnya ke rumah zakat, basnas, dompet duafa, terlalu jauh, tidak bisa dikontrol, kemudian efeknya pun tidak langsung kepada kita. Tawaran saya Syukri kalau memang mau direspon, baik sekali. Kita membutuhkan seorang kolektor yang jujur. Jangankan 10.000, 1.000 rupiah pun kita jemput berdasarkan ayat yang dibacakan tadi. Khusus jadi amwalih, jemput. Bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Tapi intinya kita memiliki lembaga. Sebab banyak kritik juga begini ya. Kita zakat, kemudian karena sistem setahun kita berzakat, belum tahu tahun keduanya zakat kita itu terdistribusi. Siapa yang mau bertanggung jawab? Atau kedua, karena meninggalkan lembaga, kita zakatnya dari muzaki langsung ke mustahik. Kelihatannya bagus, tapi efeknya yang timbul apa? Negatif. Lo sudah gua kasih zakat ya, jadi jangan macam-macam sama gua. Itu yang tidak boleh di dalam Islam. Karena jangan kita berpikir kita membayar zakat kepada duafa itu bahwa kita menaruh rasa kasihan kepada mereka. Bukan. Justru karena ada mereka kita selamat dari api neraka, karena kita
mustahik kita segini, pendapatan kita seperti ini. Sehingga ada muzaki yang tidak tercatat, tunjuk tangan. Kok nama saya nggak dicatatkan? Oh iya Pak. Maka muzaki semakin banyak, maka kita bisa mudah untuk mendistribusikan kepada kalangan mustahik. Yang sekarang terjadi adalah ya mustahiknya banyak tapi muzakinya sedikit. Karena apa? Transparansi tidak kita lakukan. Jadi mari kita contoh bagaimana Umar bin Khattab sudah mendirikan Baitul Mal. Dalam sebuah riwayat dinyatakan ketika Utsman bin Affan ditanya, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak pernah berhenti berbuat kebaikan dengan hartamu?" Ia menjawab, "Aku yakin dengan pesan Rasulullah kepadaku bahwa tidak akan pernah berkurang harta seseorang karena sedekah." Sedekah itu maksudnya zakat. Mana kasamadun, mana kasamadin min sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang karena dizakat. Ya, kita tidak akan tahu kalau kita tidak praktek. Yang ketiga adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah meminta beliau untuk membantu dalam sebuah peperangan, ya, di situ dicatat peperangannya perang Tabuk, ya. Di perang Tabuk, ketika itu keadaan ekonomi masih sangat minim. Perang Tabuk itu melawan pasukan Romawi. Maka Nabi meminta kepada para sahabat-sahabat untuk saling bahu-bahu mengumpulkan dana perjuangan. Mendengar himbauan Rasulullah, Allah secara spontan menyerahkan seluruh hartanya, seluruhnya. Ya. Menyaksikan ini secara tergopoh-gopoh karena waktu itu dia didampingi oleh Sayyidina Umar. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan dosa." "Apa itu?" "Aku menyaksikan sendiri ketika engkau mempermaklumkan untuk menggalang dana dalam peperangan Tabuk, dia mengatakan, 'Demi Allah, aku bersumpah akan memberikan seluruh hartaku kepada Rasulullah.'" Maka laporan itu sampai kepada Nabi, maka Nabi memanggil Abdurrahman. "Benarkah berita itu oleh Abdurrahman?" "Benar ya Rasulullah." Rasulullah kemudian mendoakan Abdurrahman, semoga Allah, ya, memberkahi harta yang kau infakkan dan menyuburkan harta yang masih kau miliki. Padahal sebenarnya nggak ada lagi yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, tapi Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Ya. Semoga Allah memberkahi harta yang kau infakkan dan menyuburkan harta yang kau pegang. Meskipun sebelumnya Umar bin Khattab melaporkan kepada Rasulullah bahwa telah melakukan dosa besar karena tidak meninggalkan sebagian hartanya untuk keluarganya. Kalau kita lihat bagaimana sikap para sahabat itu menopang perjuangan Rasulullah itu memang luar biasa. Tidak berpikir kemana. Satu sahabat Abu Bakar juga seperti itu, Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Beliau juga sahabat yang menolak bantuan dari Ibnu Abi Rabi Al-Ansari. Ini sahabat dari Ansar, ya. Ketika mendapat tawaran untuk rumah, untuk kebun, untuk yang lain-lain pinjaman modal, ya, beliau hanya berkata, "Semoga Allah memberkahi kamu. Cukup bagiku engkau tunjukkan di mana letak pasar agar aku dapat berdagang." Ini juga merupakan sikap yang baik dari seorang sahabat. Ya. Bahkan ada di riwayat lain ketika ditawari untuk modal secara gratis, beliau pula yang membuat syarat. Ya, kalau gratis saya tidak mau, tapi kalau sifatnya pinjaman saya mau. Kalau kita sebahagian, kalau bisa gratis. Ya. Kalau Abraham sebaliknya, dia mau
Ternyata memang dengan pinjaman itu dia berbisnis kembali, kemudian hartanya kembali melebihi pada saat harta beliau itu sudah diinfakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ini saya banyak sekali mengutip bagaimana keunikan kepribadian daripada Abdurrahman bin Auf. Walaupun beliau kaya, tetapi beliau lebih memilih hidup zuhud, ya, sederhana. Ya. Salah satu cirinya kalau dia berpakaian sulit dibedakan mana tuannya dan mana budak. Beliau orang yang menolak ketika ditawari pakaian mewah serta makanan enak oleh salah seorang anaknya, seraya berkata, sesuatu yang amat aku takutkan adalah Allah menyegerakan kesenangan hidup di dunia ini dan di akhirat aku tidak memperoleh apapun lagi. Jadi keterbalikan dengan cara hidup orang-orang sekarang yang lebih mengumbar kehidupan mewah secara duniawi. Tapi Abdurrahman tidak seperti itu. Ya. Ketika Rasul wafat, beliaulah yang mengurus para ummahatul mukminin serta memerdekakan para budak sebelum beliau wafat. Ia juga berwasiat untuk memberikan 400 dinar kepada 100 orang veteran perang Badar yang masih hidup. Ya, semua ya, yang didata orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar mendapatkan haknya, ya, sebesar 400 dinar kepada 100 orang yang masih hidup. Ya, jadi luar biasa sama beliau. Ya. Kita lihat, walaupun dia orang yang dulu pernah memberikan seluruh hartanya kepada Rasul, tapi yang tersisa masih banyak. Ya. Ada 1000 ekor unta kali 10 juta satu ekor. Karena Rasulullah itu meminang Siti Khadijah itu mahalnya 100 ekor unta. Jadi jangan dikatakan Rasulullah itu nebeng dengan janda kaya. Sejarah membuktikan Rasulullah menikah dengan Khadijah itu mahalnya 100 ekor unta. Ya. Jadi kira-kira 1 M lah. Siapa yang menikah sekarang dengan mahar 1 M? Katanya mengikuti Rasulullah, ya, sulit bagi kita untuk mengikuti itu. Kemudian 100 ekor kuda. Kudanya kuda Arab. Ya. Kemudian 300 ekor domba, tanah, kebun. Ya. Juga meninggalkan emas dan perak yang konon ketika dibagi-bagikan kepada ahli warisnya harus dipotong dengan menggunakan kapal. Jadi kalau cerita kaya sebenarnya nggak tanggung-tanggung, ya. Luar biasa. Ya. Nah, ketika beliau wafat sangat beruntung, yang ketika itu menjadi khalifah adalah Utsman, maka jenazah beliau ini disolatkan oleh Sayyidina Utsman. Kemudian ketika itu, ya, Ali bin Abi Thalib hadir bersama Sayyidina Utsman untuk menyolatkan jenazahnya. Kemudian ada doa yang sangat bagus diungkapkan oleh Sayyidina Ali, bukan Utsman ini yang mendoakan. Ini salah ketik. Kata Ali, kembalilah engkau ke hadirat Allah. Engkau telah mendapatkan dunia yang bersih dan engkau telah mengalahkan tipu daya. Ini doa Ali bin Abi Thalib ketika dalam sholat jenazah ketika sampai ke kuburan, ya, beliau mendoakan. Kisah inspiratif Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang menghayati firman Allah surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullah qardan hasanan yudha'if lahu, dan seterusnya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan
Jadi ini merupakan sari daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki profil muzaki. Mudah-mudahan kita yang Allah berikan pada sekarang kesempatan untuk hidup dengan demikian banyak harta yang kita miliki, maka mudah-mudahan tidak banyak 2,5% diantaranya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan Allah dan Rasul. Sebagai akhir daripada ceramah kita ini, saya ingin menutupnya dengan mengajukan pertanyaan sekaligus menjawabnya. Apa itu? Mengapa pada zaman Rasulullah Islam relatif begitu cepat berkembang? 13 tahun di Makkah, hanya 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun. Tetapi mampu menundukkan Persia di utara dan Romawi di bagian barat, atau sampai ke timur, Konstantinopel. Jawabannya adalah sedikitnya 4 komponen yang dihimpun oleh Rasulullah SAW secara baik dan benar. Satu di antaranya ada dalam tema kita ini. Yang pertama, pemimpin yang adil. Itu melekat pada pribadi Rasulullah SAW. Yang kedua, ulama yang ikhlas. Jadi kalau menyebut ulama sebenarnya ada Abu Bakar sendiri, selain dermawan beliau ulama. Ada Ibnu Abbas, ada Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Rasulullah sudah tidak. Yang ketiga, agniya yang dermawan. Ini tema kita. Baru yang keempat, du'afa atau fuqara yang tahu diri dan menjaga kehormatan dirinya. Jadi 3 komponen ini bersinergi sehingga Islam pada masa itu begitu berkembang. Pertanyaannya adalah, apakah 4 komponen ini masih ada di tengah-tengah masyarakat Islam? Ada. Tapi pemimpinnya asik sendiri, ya, ulamanya juga asik sendiri, agnianya tidak mau tahu, orang miskinnya banyak melakukan kemaksiatan. Jadi sebenarnya kalau kita mampu mengokohkan kembali 4 pilar ini, pemimpin yang adil, ulama yang ikhlas, kemudian agniya yang dermawan, serta orang-orang fuqara yang menjaga kehormatan dirinya, insya Allah cita-cita kita untuk mendapatkan Islam yang baik sebagaimana kehidupan pada masa Rasulullah atau mendekati masyarakat ketika pada masa Rasulullah itu, insya Allah akan dapat kita raih dan akan kita peroleh. Untuk memberi waktu yang lebih untuk tanya jawab, maka sesi ini, pemaparan ini saya berikan sampai di sini dan saya kembalikan kepada moderator untuk kita dapat berdiskusi tentang bagaimana kontribusi para sahabat untuk mendukung perjuangan Rasulullah dari aspek mal ataupun harta. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz yang kami ikut sesi ceramah. Akan saya jawabnya akan dipertanya waktunya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Ada yang memberikan pertanyaan, silakan. Untuk ibu, mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Baik, sambil menunggu ibu tanya, Pak Ustaz, terima kasih atas ceramahnya. Dari 4 syarat tadi, menurut Bapak mana duluan yang harus dibenahi? Terima kasih. Pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin itu kalau kita ibaratkan sebuah kereta, itu dia lokomotifnya. Maka mau ditarik kemana gerbong ini sangat tergantung kepada lokomotif ini, pemimpin. Cuma ada ciri yang kuat kepemimpinan dalam Islam itu, tidak memisahkan hal-hal yang bersifat keduniaan dengan hal-hal yang bersifat
Ketika itu terpisah, maka ruh kekuatan pemimpin itu menjadi tidak relevan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, antara birokrasi dengan ulama itu tidak bisa dipisah. Rasul sebagai pimpinan negara, tapi beliau juga imam di masjid. Dengan demikian, ruh keagamaan menginspirasi seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi kalau yang terjadi seperti sekarang ini, dan umat Islam ditanya siapa yang punya karakter seperti itu, jangankan bapak-bapak, saya sendiri sampai sekarang ini menjelang Pilpres nanti 2014 bulan Juni, umat Islam tidak punya satu figur yang dapat disepakati. Coba, jangankan untuk mengatakan akan memenangkan, untuk menunjuk siapapun belum ada. Ini merupakan musibah menurut saya. Nggak tahu saya kalau bapak-bapak di Azikri mana sudah bisa menunjuk. Ini yang ideal. Jadi sebenarnya dari 4 komponen itu sudah mengabaikan yang pertama. Ya, kita tidak layak menyebut namanya. Tapi kalau ditanya, Pak, di Pilpres 2014 ini kita umat Islam milih siapa? Tidak ada representasi, ya, dari umat Islam untuk kita jadikan sebagai pemimpin ideal yang menyatukan dalam kepemimpinan unsur-unsur kepemimpinan dan unsur-unsur agama. Saya baca di dalam buku Menjadi Indonesia oleh Yudi Latif, di sana dikatakan sejak pemilu pertama 55, maka partai Islam itu Masyumi hanya dapat kurang dari suara kurang dari 30%. Begitu setelah mencoba terseok-seok itu masih bersatu Muhammadiyah dengan NU. Baru belakangan itu dijepit oleh PNI, kemudian dijepit lagi oleh PKI, sehingga akhirnya Masyumi itu bubar. Tapi Malaysia tidak pernah mau belajar dari keadaan. Jadi kalau kita berbicara pemimpin di Indonesia ini, Masyumi itulah sebenarnya representasinya. Dan sekarang konon itu diwakili oleh PBB. PBB kemarin saja tidak masuk. Itu artinya masyarakat kita tidak menginginkan partai yang berbasis Islam. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau sekarang ini partai yang berbasis Islam atau yang berbau-bau Islam diprediksi hanya 6% menurut survei. 6% memakai. Jadi saya membuat gambaran seperti yang ditanyakan oleh beliau misalnya. Ya. Kita yang salah memberikan definisi kepada ulama. Menurut kita ulama itu berpenampilan tertentu, kemudian memiliki pesantren, membaca kitab kuning, kemudian pasti berbahasa Arab, tapi tidak paham persoalan-persoalan keduniaan, tidak paham soal-soal yang menyangkut kenegaraan. Maka yang terjadi adalah mereka itu menempati posisi marginal. Sebaliknya orang yang memiliki latar belakang TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kulluhum umum, apa yang mau diharapkan? Jangankan berbicara agama, baca Quran pun tidak bisa. Itu masih penting. Tapi pemimpin seperti ini, setiap ada yang berbau agama, dia merasa alergi dan benci. Ini yang dua kutub yang sangat luar biasa. Satu asik dengan pesantrennya, yang satu asik dengan birokrasinya, akhirnya tidak nyambung. Lihat pada masa Rasulullah, ya, keadaan di masjid dan keadaan di lapangan dipegang dalam satu tangan. Itu yang kita rindukan sebenarnya. Sebagai tadi dikatakan pemimpin yang adil.
Baik, kita memperluas definisi pemimpin ini. Misalnya Hugeng Imam Santoso, tidak berlebihan kalau saya katakan beliau adalah ulama di jajaran polisi. Karena sampai pensiun tidak punya rumah pribadi, tidak punya mobil pribadi. Gaji pensiunnya pada tahun 71 yang menjaga 3 tahun 68, 69 sampai 71. Gaji pensiunnya pada waktu itu hanya 700.000 rupiah. 10.000 rupiah dipotong sana sini tinggal 7.500 rupiah. Tidak punya rumah, tidak punya mobil pribadi. Barulah pada tahun 2001 ada perbaikan, gaji pensiun Hugeng ini 1.200.000. Dan dia orang yang mengatakan kalau melakukan perjalanan dinas, anak dan istri tidak boleh ikut. Karena ada perbedaan prinsip dengan Pak Harto pada waktu itu, jabatan Kapolri itu tidak sampai selesai. 68 dia diangkat, 71 dia diberhenti. Karena kita kadang-kadang memberi definisi ulama itu terlalu sempit. Kita harus juga mengatakan adalah ya, kita tidak tahu karena dia meninggalnya di Arab Saudi. Ya. Baharudin Lopa itu adalah ulama di kejaksaan. Karena perjuangan dia untuk menegakkan nilai-nilai. Siapa yang tidak mengapresiasi terhadap? Atau lebih besar lagi kita katakan, mungkin kita sama-sama nonton waktu itu di Mata Najwa, Habibie itu adalah ulama. Kenapa? Karena begitu luar biasanya beliau memiliki pemahaman tentang Islam dan beliau melaksanakan di dalam kebudayaan sebagai negara. Sehingga orang-orang yang seperti ini di Indonesia ternyata ditolak. Maka saya tidak akan terima. Nah, maka kalau seorang pemimpin kuat kemudian ditopang oleh agnia, ya, kemudian juga hadir ulama-ulama yang ikhlas, maka insya Allah maka akan terwujud. Saya kok melihat keadaan kita ini aneh-aneh. Ada yang sudah mengambil profesi dai dan ulama, ya, terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya gagal, keulamaannya tercemar. Karena memang bukan bidangnya. Kul ya'malu ala syakilati. Ya. Sampai ada yang mengatakan, Pak, kita ini nggak cukup profesinya sebagai dai, kita mau mendirikan perusahaan. Ada seorang yang sudah melompok dalam bidang bisnis, apa dia bilang? Nasihat saya, Pak, kalau Pak Ustadz kalau menceramah, ceramah saja, kalau berdakwah, dakwah saja, fokus di situ. Nanti kami para pengusaha ini, sebahagian yang kami peroleh keuntungan, kami tahu kok kemana akan kami salurkan. Tapi si dai ini, si kiai ini, si ustadz ini enggak mendengar kata-kata nasihat orang pebisnis yang sudah malam melintang ini. Dia jalani itu usaha, nggak usah jauh-jauh. Sehebat apa dulu bisnis MG? Sekarang bagaimana bisnis MG? Karena memang tidak bisa. Nah, kalau saya dosen pegawai negeri, kemudian saya melaksanakan tugas menyapa masyarakat seperti ini masih relevan. Diberi, alhamdulillah. Tidak diberi, saya sudah ada yang memberinya, diberi oleh negara. Jadi itulah yang kita persepsikan sebagai ulama-ulama yang ikhlas itu. Bukan seperti yang banyak kita lihat sekarang. Ada proyek, tapi proyek fiktif. Masyarakat diminta untuk menyumbang. Sumbangan itu hilang entah kemana. Ini yang memberi citra buruk kepada masyarakat yang diwakili oleh para ustadz dan para ulama itu. Ini mohon maaf, agak melihat ke dalam sedikit. Kenapa tidak melihat dan mempraktekkan cara Nabi? Nabi tidak pernah seperti itu. Cara Nabi adalah Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, di sana ada orang miskin, di sana ada orang yang tidak mampu. Ayo. Jadi Nabi tidak mau ikut. Mari dananya kepadaku, biar aku yang membantu. Tidak begitu Nabi. Nabi meminta yang mampu itu
Yang terjadi sekarang tidak. Masyarakat yang percaya diajak untuk sebuah proyek, kemudian dibuka rekening, masuk 100, ya, untuk yang dikatakan proyek itu cukup dikeluarkan 10, maka yang 90-nya masuk kantong. Ini yang membuat citra buruk yang sulit. Jadi bagaimana kalau masyarakat mengatakan kami nggak percaya? Baca. Ini fenomena bagaimana yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya seorang ulama yang ikhlas itu maknanya bukan ikhlas semata-mata karena Allah, sehingga kehidupannya juga tidak bisa tercapai. Ya. Baik, ada pertanyaan. Sudah sekitar 10 menit. Ini Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Pak Ustaz tunjukkan di Quran itu adakah ayat yang menunjukkan tentang kriteria sumber data Ya. sebetulnya bisa dicetakkan? Apakah semua data bisa? Bukan memang kriteria seperti apa di Quran? Ya. Terima kasih. Misalnya di dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat 9, 10, di situ ya, Al-1 surah 59. Di sana dikatakan, janganlah harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Jadi ini salah satu untuk mendorong kita bahwa di dalam harta kita itu terdapat hak Allah dalam pengertian zakat, infak dan sedekah, maupun hak-hak manusia yang sebenarnya itu bisa terangkat karena keberadaan kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki satu usaha, orang lain kita pekerjakan, dengan cara itu sebenarnya kita sudah bisa memberikan harta kepada mereka. Selain daripada surat At-Taubah ayat 60, surat At-Taubah ayat 103 tadi juga bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber. Kemudian di sebelum akhir surat Al-Baqarah itu ayat-ayat tentang infak itu banyak sekali. Mimma akhrajna lakum minal ardh, apa yang keluar dari perut bumi, kemudian apa dari hasil usahamu yang baik-baik. Kemudian disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, di samping diberikan kepada fakir miskin ada sabilillah. Sabilillah itu bisa diartikan segala sesuatu yang ditujukan untuk mengembangkan dan membesarkan agama Allah. Bisa rumah sakit, bisa pendidikan, bisa misalnya semacam sarana-sarana untuk perdagangan dan lain sebagainya. Singkat kata, kalau kita kembali kepada sejarah sekarang ini, dana zakat itu bisa dua. Ada untuk konsumtif yang memang untuk dihabiskan, ada yang produktif. Dana itu diolah sedemikian rupa sehingga penghasilannya bisa berkembang. Jadi untuk hal-hal seperti ini, kalau di KODI DKI, di Koordinasi Dakwah Islam itu memang sudah ada pakem-pakem tertentu bagaimana mengelola zakat dengan baik. Kalau untuk tingkat negara sekarang ada Basnas, di tingkat provinsi ada di bawahnya sampai ke bawahnya. Nah, kalau di seluruh kabupaten kota pendayagunaan zakat itu sudah memang sumbernya dari mana? Dasarnya dari mana? Al-Quran. Ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, nafkahkanlah sebagian hartamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum ajal menjemputmu. Akhir surah Al-Munafiqun juga seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Zaman Nabi ada dua, ada ghanimah dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal
tidak melalui peperangan, maka otomatis dikuasailah anak dan segala harta yang berada di atasnya. Jadi banyak sekali. Ya. Cuma kalau sumber-sumber itu kita tarik ke zaman kita sekarang ini, yang paling masuk akal itu adalah ijtihadnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa itu? Zakat mal yang berbentuk profesi. Bagaimana menghitungnya? Jika seseorang berpenghasilan ya mencapai nisab 1 tahun, tadi berapa? 40 juta sekian ya 1 tahun. Kemudian karena zakat profesi ini tidak pakai haul, dia pakai haul, dia ada nisab tapi tidak pakai haul, maka untuk mengeluarkan zakatnya digunakanlah analogi kepada zakat pertanian. Apa analoginya? Wa atu haqqahu yauma hasadi. Maka kamu tunaikanlah haknya ketika memanennya. Artinya kamu keluarkanlah zakat profesi itu ketika kamu cair sebagai konsultan. Ketika buka praktek dokter dari jam 5 tutup jam 9 malam, belum tutup tarik dulu lacinya dihitung, keluarkan langsung. Ya, konsultan, pengacara, dokter, ya, itu yang dikatakan. Mungkin juga eksekutif, pegawai-pegawai profesional muda, itu bisa dikatakan sebagai. Kalau kita pakai pendekatannya fikih klasik, maka kita bertengkar. Nggak ada dalam kitab fikih klasik yang namanya zakat profesi. Tapi Islam juga menuntut keadilan. Masa iya petani yang menunggu sampai sedemikian rupa dia harus membayar, sementara ada orang yang konsultan begitu cair dia tanda tangan, dia tidak bayar apa. Nah, itu makanya cara berpikir kita menurut Quraisyah itu ada 4. Kita nanti masuk yang mana, ini tergantung yang kita pilih. Yang pertama itu persoalan lama didekati dengan metode yang lama. Ini namanya sudah expired. Ada masyarakat kita, jamaah kita, persoalannya baru didekati dengan fikih klasik. Ini bisa didekati tapi banyak masalah. Persoalannya baru tapi didekati dengan pendekatan fikih klasik. Misalnya, bagaimana fikih klasik menjawab soal pasar modal? Bagaimana fikih klasik menjawab persoalan asuransi? Karena di era fikih klasik itu tidak ada. Bagaimana fikih klasik menjawab tentang leasing rumah, mobil, kendaraan? Ini bagaimana fikih klasik? Bayangkan rumah itu kalau kita dekati dengan fikih klasik itu riba. Karena kita beli dengan cara leasing, DP-nya berapa, pelunasannya 15 tahun, coba kita lihat akumulasinya. Dari satu rumah itu dalam tempo 15 tahun itu pokok dan bunganya berapa? Fikih klasik tidak bisa menjawab ini karena zaman dulu tidak ada. Maka lahirlah yang ketiga, persoalan baru dihadapi dengan pendekatan baru, tapi dihubungkan dengan kearifan lama. Ini. Yang keempat ini yang kita tolak. Persoalan baru dihadapi dengan baru, dia ciptakan sendiri pendekatan baru. Inilah yang masuk mungkin istilah sekarang orang kecil itu. Nah, ini masalahnya baru. Kalau perlu Al-Quran itu bisa dipakai lagi, karena sudah tidak sesuai. Nah, jadi ada apa tadi? Ada orang yang masalahnya lama didekati dengan cara yang lama, nggak selesai. Ada orang permasalahan baru didekati dengan metode lama, ini banyak masalah. Yang ketiga, persoalan yang baru didekati dengan pendekatan yang baru, tapi tetap dihubungkan dengan kearifan yang lama. Yang keempat ini juga tidak bisa. Persoalan baru didekati dengan cara yang baru, menggunakan sistem yang sama sekali baru, yang tidak dihubungkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama yang sudah lalu. Jadi ini berpotensi sekali untuk liar. Inilah markasnya sekarang di hutan kayu. Kalau orang sudah di hutan-hutan itu udah payah. Nah, jadi dia nggak mau
poin yang ketiga ini. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya tanya. Dulu membeli rumah harga 300 juta. Iya. Langsung di zakat itu. Ya. Setelah ditempati 10 tahun, rumah itu menjadi 3 miliar. Itu belum dijual. Ya. Apakah 3 miliar menjadi harga itu tidak? Aset yang bergerak atau aset kita ini yang tidak bergerak. Karena tema kita dalam zakat ini menarik ya. Syarat yang ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah yang wajib dizakati itu tadi syaratnya terpenuhi nisab, haul, kemudian kadar. Ini menyangkut dengan zakat mal, ya, zakat mal. Rumah dibeli 300 juta. 10 tahun kemudian maka asetnya kalau dijual meningkat menjadi 3M. Itu kan namanya rezeki. Karena apa? Properti itu sebenarnya kalau memang mengikut harga pasaran dan tidak ada unsur gharar di sana dan tidak ada unsur gambling atau maisir, maka itu adalah merupakan hak seseorang yang halalan thayyiban. Ya, karena masa 10 tahun dia mendapatkan kenaikan yang sedemikian rupa. Apakah ini ada unsur maisir? Siapa yang menjadikan harga rumah bapak itu dari 300 juta menjadi 3M? Ya, pasar. Ketika pasar sebenarnya Islam tidak mempersoalkan. Dulu ketika membelinya sudah dizakati 300 juta dizakati. Saya kok di sini ada masalah. Ya, kalau 300 rumah, 300 juta rumah tapi memang untuk tempat tinggal pribadi dan uangnya cuma 300 itu untuk membeli rumah itu, sebenarnya tidak ada ulama yang menyepakati untuk dizakati. Tapi kalau bapak menzakatinya, mungkin jatuhnya kepada infak saja. Karena itu kebutuhan pokok, primer. Kenapa 300 juta? Memang ketika itu memang bapak pantas untuk mendapatkan tinggal di rumah seharga 300 juta. Saya menunjukkan sebuah kendaraan, katakanlah Pajero Sport atau Fortuner. Tapi memang saya gunakan untuk bekerja. Ini berapa nominalnya? 400 juta. Nisab cuma 40 juta. Apakah saya jaga dengan Fortuner saya? Kalau memang untuk saya lakukan bekerja, tidak. Jadi Islam itu adil. Tapi kan sudah lebih dari nisab, Ustaz. Iya, tapi fungsinya bukan harta yang parkir. Rumah saya 300 juta plus mobil saya Fortuner 400 juta. Totalnya sudah 700 juta. Akumulasi daripada tempat tinggal saya dan mobil yang sedang saya pakai itu sepakat ulama tidak dihitung karena itu kebutuhan yang sedang berjalan. Tapi dari aktivitas itu saya menabung, kemudian saya kumpulkan sampailah mulai nisab pertama. Nah, nisab pertama itu 40 juta itu sudah mulai karena di luar kebutuhan pribadi saya. Tetapi ketika saat saya menjual Fortuner itu, maka itu harta saya mutlak milik saya, maka berlakulah zakat sebelum saya menggunakan dana itu kepada yang lain. Mungkin sudah tua, sudah ada kesadaran, kalau saya berhebatan lah mobilnya, saya beli saja Avanza dari 400 juta ke Avanza, mungkin sisanya masih banyak. Nah, berarti kan yang sisa itu cukup bisa ya? Cukup. Rumah tadi dari yang 300 sudah dizakati. Pertanyaan Bapak, ketika 3M apakah saya membayar zakat? Iya, karena itu milik Bapak sempurna dan 300M 3M itu mau diapain? Rencananya.
Jadi kalau zakat perniagaan bagaimana? Umar bin Khattab menjumpai seorang pedagang kulit, biasa kulitnya untuk sendal, untuk juga pakaian, ya, di pasar Madinah. Umar menghampirinya. Apakah engkau sudah menzakati daganganmu? Kata pedagang, kan ini cuma kulit ya Rasulullah. Dia mencoba menawar, seolah ini tidak ada zakatnya. Iya kulit, tapi apakah kau dagangkan atau kau pakai sendiri? Saya dagangkan. Apa jawab Rasulullah? Hitung asetnya, keluarkan biaya operasionalnya. Kalau sampai besar, keluarkan zakat. Begitu praktisnya Sayyidina Umar untuk menghitung zakat perniagaan. Hitung seluruh aset, keluarkan biaya operasional, ya, kemudian keluarkan hutang. Kalau masih sampai 1 bisa 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Setelah tahun berikutnya, setelah dikeluarkan itu, ya, dihitung dari 0 kembali. Setelah berproses. Jadi kita jangan mewah-mewah. Saya nggak punya apa-apa, tapi rumah kontrakan saya banyak. Nggak ada zakat kontrakan. Saya nggak punya apa-apa, tapi angkot saya banyak, mobil rental saya banyak. Saya buka dalam kitab ini nggak ada zakat mobil rental. Jatuhnya itu ke zakat perniagaan. Hitung asetnya, kurangi biaya operasional dan hutang-hutang. Kalau 1 tahun tutup masuk sampai bisa, keluarkan zakat. Kalau begitu kita memperlakukan aset kita saat sekarang ini, nggak ada itu anak-anak yang putus sekolah karena nggak ada biaya. Nggak ada orang-orang yang hidupnya seperti ini. Tapi saya mohon, kalau az-zikri di lingkungan perumahan seperti ini, zakat infak sedekah jamaahnya itu dikoordinir supaya muzakinya jelas, mustahiknya jelas. Jadi di sana ada semangat as-sabiqul khairat. Sekarang udah berdoa kan asalnya sudah T. Ya, dan mereka mulai dari sejarahnya mahasiswa di Yogyakarta mau pergi dakwah ke Kabupaten Gunung Kidul. Dari mana dananya? Mereka urunan dana yang dikasih orang tuanya. Waktu ditanya oleh dosennya, kalian mau kemana? Kita mau dakwah Pak. Kemana? Ke Gunung Kidul. Dananya dari mana? Ini Pak, kami bareng-bareng mahasiswa. Uang-uang yang dapat dari orang tua kami, sisanya kami tabung untuk kami jadikan untuk bekal dakwah ke Gunung Kidul. Wah, luar biasa ini. Itulah sejarah pertama lahirnya dompet duafa. Kemudian besar, sekarang sudah menjadi luar biasa. Sekarang az-zikri saya tantang. Kalau kita mau dari kita untuk kita, maka kita harus semangat untuk menjadi muzaki sebagaimana para sahabat Rasulullah yang dicatat di dalam sejarah Islam. Terima kasih kepada Ustaz Yakub Amin atas singkat jawabnya. Akan melanjutkan dengan sesi doa dari Pak Yakub. Baiklah, kita akhiri tausiah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afiyata al-hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu
dalam harta kami tersebut terdapat hak Allah dan hak-hak kaum du'afa, fuqara, wal yatama wal masakin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mentaati perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Allahumma ya Allah, baikkanlah kiranya kehidupan agama kami, karena dengan agama ini kami memutuskan persoalan-persoalan hidup kami. Baikkan pula kiranya Allah kehidupan dunia kami, karena di dunia ini kami mencari kehidupan. Baikkan ya Allah kehidupan akhirat kami kelak, karena kesanalah tempat kami kembali, kesanalah tempat kami berkumpul. Jadikan ya Allah segenap kehidupan kami untuk berbuat kebaikan dan menambah kebajikan-kebajikan, dan wafatkanlah kami ya Allah pada waktunya bersama hamba-hamba-Mu yang berbakti. Allahumma ja'alna ya Allah hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kemudian kita tutup acara saya kali ini. Semoga kami menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita